Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada coding talk pagi hari ini saya akan eh, mengajarkan tentang pengenalan Laravel. Jadi apa itu Laravel? Laravel merupakan sebuah framework yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi web berbasis PHP. Jadi Laravel ini juga berisi kumpulan library yang dapat digunakan. Dan oleh karena itu kita dapat membangun web menjadi lebih cepat. Terus untuk kelebihannya Laravel ini, yang pertama itu adalah eloquent ORM. Jadi ORM itu object relational mapping, dan bisa dibilang ini nih untuk memungkinkan kita sebagai developer untuk berinteraksi dengan database menggunakan model objek. Jadi untuk pembuatannya menjadi lebih singkat dan mudah. Selanjutnya ada blade templating. Untuk blade templating ini dia itu untuk penulisan tampilan. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan PHP biasa tanpa blade, ini nih lebih rapi gitu. Dan juga mendukung fitur-fitur yang diberikan oleh Laravel nantinya. Lalu yang terakhir ada dokumentasi yang baik. Untuk dokumentasi bisa dilihat nanti di webnya Laravel. Di sana juga terdapat lengkap untuk dokumentasinya. Terus untuk yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama itu adalah instalasi Laravel. Yang kedua mempelajari struktur Laravel. Dan yang terakhir membuat CRUD sederhana menggunakan Laravel. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum mulainya. Yang pertama yaitu ada migrasi. Jadi migrasi ini untuk mendefinisikan struktur tabel, kolom, dan indeks database. Jadi kita itu untuk membuat database-nya nanti tidak perlu membuka php-myadmin, jadi langsung di file migrasinya. Selanjutnya ada controller. Jadi controller itu untuk menghubungkan model dan view. Bisa dibilang di controller ini jadi mengelola permintaan HTTP nanti yang diterima dari route, dan nanti di controller ini juga berisi function dan method untuk CRUD nantinya. Lalu ada view. View ini nanti untuk menampilkan apa yang kita telah buat nantinya. Jadi untuk HTML, terus untuk tampilannya nanti akan dimunculkan di view ini. Oke, kita langsung untuk instalasinya. Instalasinya kita bisa buka web Laravel, laravel.com. Lalu untuk instalasinya kita akan menggunakan Composer. Jadi kita tinggal copy saja ini Composer create project Laravel, dan ini nanti adalah nama projectnya. Misalkan di sini kita buat jadi kita bisa buka terminal di folder yang kita inginkan, terus kita paste. Untuk namanya bisa kita rubah, misalkan intro Laravel.
Oke. Untuk projectnya sudah terbuat. Lalu kita buka menggunakan text editor. Nah, jadi untuk projectnya sudah terbuat. Terus kalau kita ingin ngecek ini sudah jalan atau belum, kita coba buka terminal, lalu jalankan php artisan serve, lalu kita buka linknya. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, maka project Laravel-nya sudah jalan. Jadi langkah pertamanya itu kita bisa membuat database terlebih dahulu. Untuk database kita buka ya php admin, lalu di sini kita buat intro Laravel. Oke, jadi untuk di php adminnya kita cuman membuat database saja. Nanti untuk tabelnya kita buat di migrasi. Kita kembali ke text editor, lalu kita buka file dengan nama .env ini, lalu kita cari db database. Ini untuk nama databasenya, sesuaikan dengan database yang telah kita buat tadi. Jadi kalau nama databasenya ini True Laravel, kita juga samakan. Lalu kalau udah sama, kita coba buat untuk view-nya ada di resource view. Nah, jadi tampilan ini itu kodenya dari sini. Dan untuk route-nya nanti diatur di web.php. Nah, mungkin kita buat view baru dulu. Misalkan home, ya home blade, jangan lupa tambahkan blade php. Lalu misalkan kita buat ini adalah halaman home. Lalu di sini kita rubah juga jadi home. Maka nanti apabila kita buka indeks, dia akan diarahkan ke home blade. Kita coba saja. Nah, jadi ini udah diarahkan. Jadi untuk sederhananya untuk route di PHP seperti itu. Jadi ini untuk apa yang di sini nanti kalau misalnya bisa kita atur juga ini home. Nah, kenapa not found? Karena tadi di sini juga udah kita rubah. Jadi kita harus buat di sini /home. Nah, baru dia muncul. Oke. Mungkin kita bisa langsung untuk ke CRUD-nya. Nah, jadi kita pertama itu buat file migrasinya. Untuk file migrasi itu bisa dibuat dengan php artisan migrate php artisan make migration. Lalu untuk nama migrationnya
create. Jadi untuk kali ini kita akan membuat sebuah CRUD untuk data siswa. Jadi nama tabelnya adalah students table. Oke, untuk file migrasinya sudah terbuat. Jadi ini dia untuk membuat tabel yang bernama student. Jadi untuk templatenya sudah ada ID dan timestamp. Lalu kita bisa tambahkan di bawah ID NS itu bisa dibilang ya nomor induk siswa. Terus untuk panjangnya 10. Lalu ini required. Untuk tabel ini kita buat 2 saja, NIS dan nama. Untuk nama mungkin bisa lebih panjang, kita buat saja 100. Oke, mungkin untuk penjelasan saja untuk di migrasi ini. Jadi kan dia ada untuk function up dan function down. Jadi di Laravel itu dia nanti misalkan kita udah melakukan migrasi, misalkan salah nanti gitu kan. Nah, jadi dia itu juga bisa melakukan rollback. Rollback itu bisa dibilang untuk mengembalikan ke langkah sebelumnya. Jadi ini untuk down itu untuk rollbacknya. Jadi kan misalnya untuk up-nya dia membuat tabel bernama student. Nah, lalu untuk yang down-nya dia itu menghapus tabel student. Jadi untuk sederhana bisa dibilang seperti itu. Kalau sudah selesai ini kita langsung saja php tisan migrate. Oke, tadi untuk migrasinya sudah berhasil, harusnya sudah terbuat. Oke. Ini sudah ada tabel student. Kalau sudah ada tabelnya, kita coba buat untuk tabelnya dulu. Mungkin kita bisa isi ini dulu. Jadi insert data. Kita inputkan dulu datanya. Oke, datanya sudah ada. Lalu kita akan mencoba untuk menampilkan datanya dengan Laravel ini.
mungkin kita tambahkan bootstrap. Bootstrapnya bisa kita copy ini. Kita lihat dulu. Oke, untuk bootstrapnya sudah connect. Lalu di dalam bodinya kita tambahkan container. Lalu kita buat table. Ini untuk nama kolomnya, nama. Lalu kita buat kolom untuk bagian action, edit dan delete nanti. Kita lihat dulu. Oke, tabelnya kita kasih body class table. Oke. Kita buat di body. Nah, di sini nanti yang akan muncul datanya. Mungkin kita buat dulu controllernya. PHP artisan make controller. Lalu namanya student controller. Ini untuk membuat controllernya. Untuk controllernya kita buat metode untuk index dulu. Public function index. Kita juga kita tambahkan juga PHP artisan make model. Untuk modelnya student. Dalam ini buat ini agar nanti tabelnya bisa diisi. MS dan nama. Oke. Lalu student view. Ini saya ketik dulu, nanti dijelaskan. Oke.
Jadi index ini merupakan function untuk menampilkan data yang sudah ada di database. Nanti akan kita munculkan di dalam tabel yang sudah kita buat di dalam view home tadi. Nah, lalu untuk menampilkannya kita buka lagi ini. Lalu kita menggunakan loopingnya bisa kita bikin pakai for each student list as data. Untuk student list itu diambil dari sini. Di dalamnya ada tr, lalu titik. Lalu untuk nomornya kita bisa bikin menggunakan loop iteration. Ini untuk nomornya. Lalu untuk NES-nya bisa buat data NES. Kita coba tampilkan dulu undefined student list. Oke. Kita lihat controllernya dulu. Oke, untuk root-nya perlu kita rubah. Jadi kita buka web PHP dulu. Jadi tidak, kalau untuk tadi itu nggak bisa pakai yang ini, kita buat root baru. Root home, lalu student controller plus functionnya tadi index. Oke, untuk NES nya sudah muncul. Kita langsung saja untuk namanya, nama, oke, juga sudah muncul. Nah, nanti di dalam terakhir ini ada tombol edit dan tombol delete. Kita buat kelasnya untuk edit ini, mungkin button warning untuk jadi warna kuning. Lalu tombol delete kita buat menjadi danger untuk warna merah.
Oke. Mungkin kita bisa tambahkan di atasnya untuk tombol add student. Jangan lupa tambahkan kelasnya primary ini untuk warna biru. Oke, sudah ada. Jadi untuk read-nya atau bisa kita bilang untuk menampilkan datanya sudah jalan. Lalu kita akan buat function untuk menambahkan datanya. Kita buka student controller dulu, lalu kita tambahkan function read tombol add-nya kita coba di sini buat add. Lalu kita atur route-nya. Ini add dan ini adalah create. Oke. Jadi kita lupa membuatkan view-nya, jadi kita buat saja add.blade.php. Kita buat saja isinya dulu. Tambah siswa. Oke. Salin saja untuk bootstrap-nya. Oke, sudah muncul. Lalu untuk add ini kita akan membuat sebuah form input. Kita buat saja container. Untuk formnya mungkin kita bisa salin saja di sini. Oke, ini kita copy saja. Bagian yang tidak kita perlukan kita hapus. Ini kita buat ini s. Ini s ini berarti kita buat number karena dia hanya angka. Lalu kita buat jadi nama. Type-nya teks. Ini tidak diperlukan. Oke. Mungkin kita bisa perkecil dulu. Buat row dan column. Oh, min 5.
memperkecilnya. Oke, sudah menjadi lebih kecil karena tadi terlalu kepanjangan. Tambah ini import. Oke, sudah submit. Jadi untuk formnya sudah ada. Lalu kita kembali ke controller untuk membuat function. Setelah kita pencet submit, dia akan memasukkan data ke dalam database. Public function store student, untuk modelnya student juga. Create. Ini kita tambahkan request. Oke. Lalu kita atur untuk pesannya. Saja status sukses. Lalu message-nya berhasil direct. Jadi setelah mendapatkan siswa, kita langsung ke home. Kita lupa titik koma. Untuk flash ini kita jangan lupa inputkan. Ini kita ini masih belum terubah tadi. Passwordnya harusnya nama. Kita lupa menambahkan rootnya terlebih dahulu. Metodenya post karena mengirimkan data. Lalu dia kembali ke home, dan untuk metodenya tadi store. Oke. Dan
Masih belum muncul. Kita jangan lupa menambahkan name. Jadi ini name-nya NIS, lalu ini name-nya nama. Oke, kita coba lihat. Kita perlu lihat modelnya. Coba kita tambahkan perspektif. Student. Oh sorry, tabelnya itu bukan yang ini tapi intro Laravel.
sebentar saya cari tahu errornya. Kita coba buat untuk editnya dulu. Edit, edit, play. Nama edit. Lalu ini kita copy. Tadi kita coba tambahkan formnya action, sini home, lalu method post, dan di bawahnya ada CR. Kita coba kembali. Oke. Untuk datanya sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita kembali ke edit. Untuk edit ini mungkin kita bisa copy saja dari halaman add. Untuk perbedaannya di edit itu karena menggunakan method put, jadi kita buat di sini method lalu put. Dan untuk menampilkan datanya kita buat value, pergi ke controller terlebih dahulu. Jadi nanti ada dua function, yaitu untuk edit dan update. Function edit ini untuk dia mengarahkan ke halaman editnya, jadi hampir sama dengan karena dia menampilkan data, kita perlu student. Ini untuk mendapatkan data studentnya tapi berdasarkan ID, jadi find or fill.
kalau ID-nya sudah dapat, maka di sini kita buat student lalu ini juga kita rubah menjadi edit, di dalamnya ada ID. Oh ya, jangan lupa atur rootnya. Masih belum bisa. Editnya berdasarkan ID, jadi kita tambahkan ID. Oh ya, untuk metodenya ini actionnya perlu kita rubah jadi kita coba cek satu-satu dulu.
Oke, untuk halaman editnya sudah ada. Di tadi itu salah ketik di sini, harusnya sama dengan yang di atas. Lalu ini dia terlalu ke tepi karena kita belum tambahkan kontainer. Oke, mungkin ini juga double, kita hapus. Namanya belum muncul karena ini value-nya ditambahkan dulu. Nama. Oke. Lalu untuk tombol submitnya kita rubah menjadi update. Tambahkan load untuk editnya. Load. Ini update. Kita buka student controller dan kita tambahkan function update request. Student update request. Lalu sesudah itu dia langsung ke home. Oke, kita coba. Ini kita tambahkan 2 belakang, terus ini jadi edit. Oke, ini untuk function editnya sudah berjalan. Jadi dia itu kan ini untuk dicari dulu data studentnya, lalu sesudah dapat dia menjalankan update. Setelah berhasil diupdate, maka dia akan diarahkan ke home. Dan yang terakhir adalah untuk delete. Delete ini mungkin sama saja. Di sini kita rubah menjadi delete. Public function, namanya kita buat saja destroy. Destroy berdasarkan ID. Student
setelah didapatkan maka akan di delete. Setelah berhasil maka akan langsung diarahkan ke home. Coba kita lihat, oh ya, untuk rootnya juga kita tambahkan sebentar. Metodenya sesuai tadi, destroy, lalu ini delete. Oke, kita coba atau web. Kita coba lihat, misalnya foldernya kita hapus. Bulan, oke, sudah terdelete. Nah, jadi kita sudah mencoba untuk mengerjakan CRUD dari menggunakan Laravel. Jadi bisa kita lihat tadi untuk di controllernya bisa dibilang ini kodenya cukup singkat karena kita menggunakan Eloquent. Jadi dia itu mungkin butuh beberapa penyesuaian bagi yang masih belum hafal. Jadi karena itu dia jadi lebih singkat. Misalnya kan store ini tadi untuk menambahkan data, jadi dia hanya student terus student create, maka dia ini sudah menginputkan data. Lalu mungkin untuk tadi yang ada di edit ini, jadi di sini kan hanya mensupport metodenya itu kayak post dan get. Nah, jadi di Laravel itu sudah disediakan cara untuk update itu kita tinggal menambahkan metode put untuk melakukan update. Dan juga jangan lupa name-nya disesuaikan. Kalau misalnya ini nggak ada tadi, datanya nggak bisa masuk ke database. Mungkin saya jelaskan lagi. Tadi sebelumnya sudah untuk kan ada migrasi controller dan view. Jadi kan langkah pertamanya itu kita buat file migrasi. File migrasi ini untuk membuat, ya sebenarnya bisa juga membuat tabel, membuat kolom dan lainnya. Jadi tapi untuk hari ini kita gunakan ini untuk membuat tabel. Jadi untuk membuat tabel student yang berisi kolom ID, NIS dan nama. Setelah itu kita buat untuk view-nya. Jadi untuk tabelnya misalnya sudah muncul. Nah,
Jadi kalau sebelum membuat ini kita perlu membuat controllernya. Untuk menampilkan data kita menggunakan index. Jadi ini untuk memanggil datanya. Terus ini untuk mau dikirim kemana datanya. Jadi dikirim ke home sebagai student list. Nah itu di home student list itu kita rubah menjadi data. Nah, jadi setelah ada data ini kita memilih, kalau misal kita mau memanggil NIS ya kita buat NIS, terus di bawahnya nama. Mungkin sekian saja untuk penjelasannya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.